Kita semuanya pasti ingin KPK itu kuat, Ya. besar, dan lebih kuat daripada aparat penegak hukum lainnya. Makanya saya bagaimana kita bisa menciptakan KPK yang benar-benar bisa berlandaskan hukum acara pidana yang ada. Jadi kembali lagi seperti zaman dulu, sebelum saya pensiun dulu saya ke KPK, saya mendengarkan cerita bagaimana KPK bertugas itu, dia melakukan suatu penelitian sebelum melakukan penyelidikan atau penyidikan. Itu tidak menyentuh apapun, sehingga gerakannya seperti hantu. Tahu ada orang yang mau korupsi, ada KPK di sebelahnya. Ini yang harus diciptakan. Jadi mudah-mudahan rekan-rekan di KPK nanti hilangkanlah tindakan-tindakan berkaitan dengan penyidikan, misalnya undangan klarifikasi. Saya cari di KUHP dari pasal 1 sampai 200 sekian tidak pernah ketemu itu namanya undangan klarifikasi. Ya, yang ada undangan ibu-ibu RT RW itu ada untuk arisan. Ya, jadi marwah KPK kita kembalikan lagi, ya kan, supaya benar-benar orang kalau melihat KPK itu belum berbuat saja sudah. Jangan-jangan ada KPK Pimpinannya baru, dewasnya baru, harapannya juga baru. Ya, harapan saya kepada dewasnya juga berperan seperti itu ya. Kalau katakan salah ya salah, katakan benar ya benar, itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kita berikan tangan untuk Pak Ugro. Bung Refli silakan. Iya, terlepas dari kasus Harun Masiku ya, saya kira kita harus kembali kepada cita-cita awal ya, berdirinya KPK. Yaitu harus menjadi trigger mechanism dalam pemberantasan korupsi. Tidak mungkin KPK itu menghandle semua kasus. Karena itu dia harus memilih kasus yang benar-benar terkait dengan penggunaan otoritas kekuasaan. Makanya saya katakan harusnya kasus-kasus yang mentok, ada konflik of interest-nya, dilindungi oleh kekuasaan dan lain sebagainya, itulah yang harus diselesaikan oleh KPK, terutama yang menyebabkan kerugian negara yang begitu besar. Macam-macam kasus kan, kasus timah dan lain sebagainya. Tetapi saya menganggap paradigma berdirinya KPK itu sudah kabur, sudah melenceng. Jadi seolah-olah sekarang ini ada kesan bahwa KPK itu ingin disejajarkan dengan penegak hukum lainnya, yaitu polisi, kejaksaan, KPK. Kalau polisi dan kejaksaan sudah menjalankan pekerjaannya secara baik dalam hal pemberantasan korupsi, maka KPK kan nggak perlu lagi. Kan dia hanya sementara sebagai trigger mechanism. Nah, tetapi karena korupsi kita itu masih skala tinggi, indeks persepsi korupsi kita angkanya nggak naik-naik, ya, masih di tataran sebagai negeri yang korup begitu, maka KPK masih dibutuhkan. Hanya sekarang ini KPK ada tetapi dilumpuhkan secara sengaja oleh kekuatan-kekuatan politik yang ada. Saya terus terang saja, KPK terburuk adalah 5 tahun yang dipimpin oleh Firly Bahuri. Sudah 5 tahun kan, sudah ditambah oleh Mahkamah Konstitusi. Nah sekarang terus terang saya tidak terlalu tidak terlalu optimis, bahkan pesimis sekarang. Terus terang saja Pak. Karena akhirnya polisi kembali yang menjadi ketua KPK. Lalu kalau misalnya polisi yang notabene, dia pensiun nggak ya? Kayaknya nggak pensiun. Masih notabene di bawah kekuasaan Kapolri, nggak mungkin independen dia. Nggak mungkin dia bisa mentorpedo korupsi-korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum. Padahal KPK yang paling powerful harusnya bisa mentorpedo kegiatan korupsi atau korupsi yang dilakukan oleh Kan nggak penegak polisi hukum. aja, ada jaksa juga di pimpinan KPK, ada hakim juga, betul ya? Iya, tetapi kan kita bisa bayangkan akhirnya yang terjadi adalah KPK yang kita harapkan memberikan supervisi itu malah jadi underdog dia. Iya kan? Pimpinan KPK sekarang berhadapan dengan jaksa agung, berhadapan dengan Kapolri, tidak lebih berwibawa sekarang. Dianggap sebagai ya orang-orang LSM yang kebetulan terpilih jadi pimpinan KPK, orang-orang perguruan tinggi yang tidak punya track record dan lain sebagainya. Orang kemudian akhirnya underestimate. Tidak lagi KPK yang kita bayangkan sebagai institusi powerful, super body yang bisa melakukan apa istilahnya? Dia bisa melakukan torpedo terhadap
aktivitas korupsi yang macet di meja-meja kekuasaan. Nggak bisa lagi kita harapkan begitu. Lalu ngapain kita membuat KPK dengan anggaran yang besar dan lain sebagainya seperti ini kalau kasus yang ditangani dia cuma kasus ecek-ecek aja. Kasus ratusan juta, ya kan? Harusnya kasus-kasus besar, terutama yang melibatkan istana dan kekuasaan di pusat. Itu yang paling penting sesungguhnya. Kalau Prabowo, ya kan, punya komitmen untuk memberantas korupsi. Tapi kalau presiden tidak punya, ya sudah, nggak ada harapan kita pemberantasan korupsi akan berhasil di era pemerintahan Presiden Prabowo ini. Meskipun Pak Prabowo kan sudah sampaikan, jangan main-main karena saya akan full power untuk memberantas korupsi. Kita lihat nanti. Kita lihat. Oke, Tentu. baik. Silakan, Bung Yudi. Ya, kalau dari saya sih bahwa memang kasus Harun Masiku ini tidak akan selesai ya sampai Harun Masiku Tidak akan selesai. Iya Kak, sampai Nggak akan ketemu maksudnya? sampai Harun Masiku tertangkap. Oh, oke. Kalau tidak, ya tentu ini seperti kurva ya, interval naik lagi, turun lagi. Ingat loh, kita 1 tahun belakangan ini kan udah berapa kali ada momentum naik, tiba-tiba turun, naik, tiba-tiba turun. Kenapa tuh? Ya, saya juga tidak mengetahui seperti apa. Sehingga ketika tadi misalnya Bang Adian berpersepsi ada politisasi dan sebagainya, itu wajar. Ingat loh, bahwa sebenarnya KPK ya terkait dengan kasus-kasus yang melibatkan politik. Waktu di zaman saya itu kita berhasil kok dengan apa? Dengan cara mengungkapkan kasusnya setuntas-tuntasnya. Banyak ketua umum partai berhasil ditangani oleh KPK, sekjen partai, anggota DPR yang dari partai kan ditangani. Ya. Memang saat itu pun juga gelombang bahwa ini politisasi itu ada. Waktu Bung Yudi masih di sana. Itulah. Tapi kemudian saya tertarik dengan Bang Refri ya. Ketika Bang Refri berharap KPK akan menangkap ini dan itu. Ya ketika saya ditanya apa, ya saya rata-rata air aja. Sampai saat ini bahwa ketika nanti KPK nangkap orang, saya pikir nangkep Bang. Ketika berapa jumlahnya, siapa orangnya, ya sekarang kita lihat aja KPK untuk ukuran gubernur, ya kan, itu ketakutan mengeluarkan. Tapi DPO. saya mau tanya deh. Artinya, sebentar, Ya. Mas Iwan, artinya bahwa ini sudah sangat turun sekali. Ya. Saya takutnya ke depannya nanti sama kepala desa aja takut. Ya kan, karena ada kepentingan. Ini kan sangat berbahaya gitu kan Mas Iwan. Enggak, saya mau tanya gini. Ini kan pimpinan baru, dewas baru, mungkin juga undang-undang yang baru. Kita tidak tahu nanti Pak Prabowo apakah mau memperbaiki undang-undang KPK atau tidak. Tapi kalau lihat komitmennya harusnya ada harapan ke sana. Pertanyaannya begini, mungkin nggak orang-orang seperti Bung Yudi Purnomo, Novel Baswedan kembali ke KPK? Kalau saya melihatnya dengan kondisi saat ini, di mana pimpinan KPK pun yang seharusnya ada unsur masyarakat dan unsur pemerintah, masyarakatnya nggak ada, ya kan? Ya saya tentu kalau Ada unsur masyarakat yang bisa dimasukkan harusnya gitu. harusnya ada waktu pimpinan ada di dalam undang-undangnya, tapi nggak ada, tapi juga nggak ada yang bersuara. Kita aja bersuara dari masyarakat sipil gitu kan. Namun kembali lagi, apakah saya akan kembali? Ya tentu nanti akan lihat saja episode berikutnya. Nanti Mas Aiman akan saya kasih tahu. Termasuk Bang Novel juga. Insya Allah. Oke, baik.